Shalom. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Kita tentunya bersyukur kalau kita ada sampai hari ini itu karena kasih karunia Tuhan. Kita percaya di sini ada Roh Kudus, di hati kita ada Roh Kudus, di bait Allah ini ada Roh Kudus. Dan biarkanlah Roh itu yang akan memimpin kita saat kita menyembah dan memuji Dia. Karena saat ku menyembahmu, Rohmu Tuhan yang bekerja. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja ya Tuhan. Saat ku menyembahmu, haleluya, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saat ku menyembahmu ya Tuhan, ku tahu Rohmu bekerja. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Haleluya. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Katakan saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hari ini Tuhan, hari Sabat-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Semua Tuhan hanya karena berkat rahmat kasih karunia-Mu bagi setiap dari kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa ada Tuhan hari ini semua karena kasih-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau beribadah, kami mau mempersembahkan hati kami Tuhan. Dan kami mau hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Puji-pujiannya sebentar kami akan naikkan, biarlah itulah yang akan Tuhan melembutkan hati-hati kami sebelum kami mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga kami benar-benar siap dan puji-pujian yang kami naikkan pun Tuhan bisa mempersiapkan hati kami, membersihkan mulut-mulut kami Tuhan dan juga membersihkan pikiran-pikiran kami. Terima kasih Tuhan, ibadah hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yang ada di bait-Mu, kami yang
Tuhan ada di tempat-tempat lain walaupun kami masih harus beberapa menggunakan online Tuhan, tapi kami percaya Allah hadir Tuhan dimanapun kami berada, baik di bait-Mu, baik Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kiranya kita adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan karena mau dibersihkan, mau dibenarkan. Sehingga kalaupun harus mengalami jatuh, tidak akan tergeletak seperti janji Tuhan. Amin. Kita akan naikkan pujian ini dengan sorak-sorai, boleh tetap duduk, boleh bertepuk tangan, boleh sama-sama bersukaria. Boleh yang sebelah sini lebih keras. Sekali lagi yuk, kita berdiri lagi. Tuhan menetapkan. Tangannya
dan meninggalkan. Karena itulah kita menjadi kuat di dalam kuasa dan anugerah-Nya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu saat ku sendiri, tiada seorang. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, percaya Kau selalu tangan ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu. Tangan kuat menopang engkau, selalu menuntun jalan sendiri. Yesus, ku perlu, Yesus, perlu kuasa-Mu sampai akhir. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Katakan sekali lagi, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ini Bapak Ibu Saudara mungkin tahu mami saya sedang sakit. Mungkin saat ini sedang menonton juga di rumah, sakit stroke. Puji Tuhan gak ada gak ada pendarahan atau benjolan, tapi ada penyumbatan. Mungkin awalnya saya pun sedih kalau saya hari ini nangis, bukan karena bersedih lagi, karena saya percaya ada maksud Tuhan yang mulia. Seperti lagu-lagu yang tadi saya naikkan, saya percaya mungkin ada kesalahan, pelanggaran dari beliau, tidak menjaga tubuhnya dengan baik seperti yang diakui. Tapi saya mau membagikan satu hal. Hari Jumat minggu lalu, Tuhan izinkan mama saya tidur di bawah, kami tidur semua di bawah. Lalu tiba-tiba mami itu tidur, udah nyenyak, tiba-tiba kebangun, mual. Beberapa kali saya kebangun terus saya bilang mau diapain gitu kan. Tapi biasa, mama gak mau ngerepotin lah intinya. Tapi tiba-tiba hati saya kayak udah 3 kali tapi masih kayak gitu. Akhirnya saya duduk di sebelah mama saya cuman bilang, Tuhan kasih saya hikmat. Terus saya cuman pegang bagian pundaknya, terus ternyata dia mual, saya ambil ember. Akhirnya muntah sedikit. Yang puji Tuhannya apa saudara? Waktu habis muntah ya biasa, terus saya keluar, ternyata ada bau gas. Seruangan udah bau gas, dan ada bunyi. Terus ada bunyi gas, saya cuman cek kompor, saya matiin, saya cuman bilang, Tuhan terima kasih. Kalau mami gak tadi mual, ini bisa kebakar. Lampu nyala, terus kondisi ada pegawai yang kalau pagi-pagi tuh ngerokok. Saya cuman bilang, Tuhan dalam kesakitan, dalam pelanggaran yang harus di mami tuai sekalipun, Tuhan bisa bicara. Tuhan bisa pakai ibu saya untuk Tuhan memberitahu, dan itu ayat yang bikin saya benar-benar yakin bahwa rancanganku bukan kecelakaan, rancanganku damai sejahtera. Jadi kalau Tuhan izinkan mami saya stroke, itu baik.
untuk dia, untuk papi, untuk saya, untuk kakak-kakak saya, untuk semua yang terlibat di dalamnya. Jadi saudara, mari kalau ada apapun yang Tuhan izinkan, yang mungkin buruk, memang jelek, memang kita salah, memang kita apapun, tinggal datang, Tuhan, aku salah, aku perlu kuasa dan kasih-Mu. Tapi aku percaya Engkau mengatur jalan hidupku. Tuhan bilang, Dia akan menyelesaikannya bagiku. Tuhan tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya. Kita akan naikkan pujian. Di tangan-Mu ini janjiku Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Engkau yang mengatur. Engkau yang memiliki hidupku. Di tangan-Mu ini janjiku. Senam hidupku bagimu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Kemanapun ku bersamamu, kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka. Ku kan hidup dalam jalan-Mu dengan janji-Mu selamanya. Katakan, Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Haleluya. Yesus aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus aku percaya. Yesus aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu, bermazmur bagi-Mu selamanya. Mari kita naikkan dari awal pujian ini dengan iman. Teman-teman yang mau nyanyi pakai bahasa Inggris boleh. Into your hands I commit again, with all I am, for you Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Oh,
untuk mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu yang mau berdoa supaya hati kita digembur, supaya hati kita disiram dengan rohnya yang kudus. Musik akan mulai dari pujian awal ini. Yesus, kau telah memulai. Ada saudara-saudara yang baru naik, kita izinkan mereka juga menikmati keindahan dalam pujian. Bapak Ibu Saudara boleh berdoa buat siapapun yang Tuhan taruh, bahkan buat hubungan kita dengan Yesus. Bapak Ibu yang mau nyanyi lagu ini, silahkan kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Yesus, kau telah memulai. Haleluya. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah. Sekarang ku menyembah-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Haleluya. Kembali kami bersyukur, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami hanya untuk milik-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hidup ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Jangan biarkan masalah, persoalan, problema, keadaan fisik kami Tuhan, sehingga kami tidak mau percaya kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami mau mengaku Tuhan, masalah kami ya Tuhan kecil di hadapan Engkau. Karena Engkau lebih besar, bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Bagi masalah kami, keadaan kami, situasi saat ini apapun Tuhan. Biarlah kami mau belajar percaya kepada Engkau. Kami mau berserah kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau lah jawaban dalam hidup kami Tuhan. Ya, Tuhan. Jangan biarkan Tuhan iman percaya kami tergeser dari pengharapan Injil-Mu Tuhan. Karena sesungguhnya waktu akan datang Kau akan mengirimkan ke negeri ini kelaparan bukan karena makanan, kehausan bukan karena air, tapi karena ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, karena kami akan dipuaskan. Sebab yang berbahagia orang yang mendengar firman dan melakukannya ya Tuhan. Kami mau menyiapkan setiap hati kami, mau menyediakan telinga kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami mau fokus kepada kebenaran firman-Mu itu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan Tuhan. Kuduskanlah kami dengan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Kusambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara berduduk, kita naikkan sekali lagi refnya. Kami undang Pendeta Henry Jonathan untuk ke mimbar.
Berbahagialah orang yang mendengar firman dan melakukan. Amin, saudara. Jadi yang paling penting itu bukan pendapat manusia ataupun para ahli di dunia ya saudara, tetapi apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan hari ini? Matius 6 ayat 19 dan 20 kita akan coba baca, saudara. Sudah siap semua? 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Apa kata Tuhan Yesus? Saudara, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Saudara pasti langsung ngerti kan? Jangan mengumpulkan harta di bumi. Artinya apa saudara? Mengumpulkan harta itu apa saudara? Harta dikumpulin di tengah rumah gitu? Apa artinya mengumpulkan harta? Menimbun. Jadi hartanya disimpan ya. Disimpan, ditambahin ya. Kalau saudara punya harta dipakai itu bukan mengumpulkan, itu mengurangi ya, mengeluarkan. Tapi kalau harta dikumpulkan berarti disimpan, ditambahin ya. Kalau saudara mungkin kalau zaman sekarang mah diinvestasikan ya, ditaruh di bank misalnya, kalau duit supaya berbunga, atau saudara belikan tanah supaya nanti nilainya naik, itu artinya mengumpulkan harta ya. Saya kira saudara sangat mudah mengerti ya. Ya, dikelola supaya lebih berkembang, supaya lebih banyak. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan mengumpulkan harta di, jadi apa saudara? Jadi nggak boleh. Nggak boleh mengumpulkan harta di bumi, artinya nggak boleh nabung, nggak boleh investasi, nggak boleh beli tanah, begitu? Boleh? Ini kan jangan. Ada yang nggak setuju? Jangan. Baca lagi saudara. Jangan mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di. Jadi yang nggak boleh bukan ngumpulin harta ya, tapi tempatnya di mana? Saudara taruh harta di mana? Nggak boleh di bumi, tapi di surga. Nah saudara taruh harta di mana? Di bumi, di surga. BCA di mana? Ya, harusnya di bank. Bank apa? Di surga bank apa? Oke, saudara ya. Kenapa? Ya, saudara sebelum saudara, masa sih nggak boleh taruh harta di bumi ya? Di bumi ngengat dan karat. Ngengat tahu nggak saudara apa ngengat? Ngengat itu rayap ya. Rayap ya. Saudara, akhir-akhir ini banyak sekali rumah teman-teman kami itu kena rayap dan pada ambruk ya, ininya dimakan tuh kayu-kayunya. Lalu saya udah pernah cerita ya, seberang rumah saya garasinya ambruk saudara ya, untung nggak nimpa orang. Kenapa? Ternyata udah habis, sudah kayu-kayunya udah keropos. Banyak sekali saudara, dekat di kompleks saya banyak, dan rumah saya juga ada rayap pada nempel di jendela rumah ya. Tapi saya nggak tahu, saya belum ngecek. Cuma kalau saya atapnya itu pakai besi ya, jadi puji Tuhan aman ya. Jadi saudara di bumi ini punya rumah ya, kalau pakai kayu itu
Saudara jangan pikir rumah saudara akan nilainya naik ya, nilainya turun karena rumahnya dimakan rayap. Saudara harus bangun ulang ya. Karat kalau pakai besi ya, kecuali pakai apa? Pakai perak ya, pakai emas, waduh, mahal ya. Lalu ada apa saudara? Tuhan bilang ada pencuri. Oh, saya mah duitnya ditaruh di bank, aman, nggak akan dicuri. Iya, saudara aman di bank? Ya, saya nggak mau cerita terlalu banyak, nanti takut saudara pulang khawatir ya, aduh rumah. Tapi saudara kalau saudara cari di YouTube, sebetulnya untuk membobol bank-bank di Indonesia, bahkan bank luar negeri itu sangat mudah. Katanya ya, ini ada ahli IT yang ngomong begitu dan itu di sebuah talk show yang sangat populer. Jadi sangat mudah, kecuali bank-bank tertentu yang keamanannya tingkat tingginya memenuhi syarat baru nggak bisa dibobol. Dan saudara kejahatan IT itu saudara mungkin kita tidak akan pernah menyangka ya. Karena IT itu apa saudara, cuma berupa data-data ya, di komputer dan itu dikirim lewat internet. Kalau bisa diretas ya, karena kalau saudara kirim misalnya internet banking itu sebetulnya dikodekan dulu ya, dibikin kayak ada sandi-sandi yang sangat sulit untuk dipecahkan ya, kecuali antara pengirim dan penerimanya saja. Tetapi kalau yang jago IT itu selalu bisa membobol sandi-sandinya ya. Jadi selama kita pakai internet, saudara, data-data di bank itu bisa dijebol ya. Tapi saudara jangan terlalu takut dulu ya, karena kalau saya percaya BCA, tapi saya bukan nggak di-endorse BCA ya, saudara ya. Nah, saudara, jadi pencuri itu sekarang udah bukan cuman masuk ke rumah ya. Mungkin saudara nggak pernah nggak ada pencuri yang masuk ke rumah, tetapi saudara kalau naruhnya di awan-awan ya, di cloud itu bisa dicuri dan bisa hilang semuanya ya. Nah, jadi sebetulnya maksud Tuhan apa saudara? Tuhan itu sayang sama kita ya. Tuhan itu nggak mau manusia itu berjerih lelah lalu tiba-tiba bukannya bertambah hartanya tetapi berkurang, bahkan bisa hilang ya. Karena di dunia seperti ini ya. Selain itu saudara, bukan cuman ini. Gambar berikut. Nah saudara, ini ya, kemarin di Cianjur ini sangat menakutkan ya kalau saudara ada di sana ya. Kemarin di ibadah Natal ya, hamba-hamba Tuhan wilayah 2, ketua MD-nya cerita bagaimana kemarin ya waktu di Cianjur gempa itu, karena dia di Sukabumi saudara, nggak kayak di sini saudara, diunduk-unduk gini katanya, di alun-alun lalu diunduk-unduk. Bayangin sudah di dalam rumah kayak naik delman kali ya, atau kayak naik roller coaster. Kalau di situ apalagi saudara, ya, waduh. Nah, kita harta di bumi seperti ini saudara. Saudara pikir wah aku udah punya rumah, rumahnya juga pakai besi ukuran 15 gitu ya, gede banget. Apa tanahnya bagaimana? Kalau tanahnya nggak begitu solid, ya saudara, nggak akan ya roboh semuanya gitu. Nah, jadi di bumi memang seperti ini. Ya. Belum lagi apa saudara? Sebanyak apapun yang kita kumpulkan, kita nggak bawa kalau kita nggak bisa dibawa. Ya. Jadi umurnya pendek. Oh kan bisa diwariskan, ya iya sih, yang warisin yang enak ya. Saudara yang capek, yang warisin enak. Ya, tetapi saudara sebenarnya nggak punya lagi harta. Oke, balik lagi ke yang tadi. Nah, Tuhan bilang apa? Kumpulkan hartanya di sorga, taruh di sorga. Kenapa? Karena di sorga itu nggak ada yang akan merusak harta saudara, ya, dan aman. Nggak ada pencuri karena malaikat yang jagain. Jadi saudara, Tuhan ingin saudara mempunyai harta di sorga.
Jangan oh yang penting mah masuk sorga, di sorga nanti nggak punya harta nggak masalah. Ada yang bilang begitu? Ada ya, yang penting masuk sorga. Tapi kalau di bumi saya pengen punya banyak harta, gitu. Kalau ke sorga nggak penting punya harta. Ada yang berpikir begitu? Sekarang saya mau tanya, di sorga nanti kita punya harta nggak, saudara? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Kita punya harta. Tadi orang banyak bilang begitu, yang penting masuk sorga. Miskin di sorga nggak apa-apa. Cuman pakai baju doang nggak apa-apa. Nah di sorga mah enak ya. Nggak ada hujan, nggak ada panas, nggak usah pakai AC. Nggak usah cari makan, dikasih makan sama Tuhan. Kalau makan, katanya nggak usah makan di sana mah nggak akan lapar. Benar kan? Benar nggak gitu? Jadi di sorga itu kita punya harta apa enggak? Kenapa saudara bingung? Jangan dengar kata orang, makanya saudara. Kata Tuhan Yesus apa? Berarti nanti di sorga punya harta enggak? Makanya disuruh kumpulin. Buat apa Tuhan Yesus bilang suruh kumpulin? Oh nanti di sorga nggak ada harta. Nah sekarang, kalau begitu, apakah harta tiap orang sama di sorga? Beda saudara, orang ngumpulinnya juga beda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang nggak ngumpulin. Nah yang ngumpulin berarti bisa nggak punya harta di sorga? Nah itu pertanyaan berikutnya ya, tapi belum tentu harus dijawab hari ini. Oke, jadi saudara kalau berpikir ya, yang penting masuk sorga, nggak usah mikirin mesti bawa apa, nggak usah mikirin punya harta di sana, saudara kita keliru. Yang Tuhan mau justru bukan ngumpulin harta di bumi, tapi harta di sorga, supaya nanti saudara itu harta saudara itu tetap ada. Sampai kapan? Selamanya harta saudara tidak akan berkurang. Saudara percaya nggak? Wah, kayak gimana ya? Emang di sorga butuh duit? Saudara boleh berpikir apa saja terserah ya. Saya juga nggak bisa jawab kalau saudara tanya apa di sana butuh duit. Kalau orang Tionghoa meninggal dikirim duit, caranya bagaimana saudara? Bakar duit-duitan, aneh ya, enak bakar duit-duitan di sana jadi duit beneran. Nah, saudara kita tidak bisa dapat terlalu banyak informasi tentang hartanya seperti apa. Tetapi Tuhan yang ngomong seperti itu. Dan ini jelas, saudara, harta itu dikumpulkannya sejak di bumi, ya kan? Karena nyuruhnya buat kita yang masih hidup, kumpulkannya jangan di bumi, berarti kita masih hidup. Kumpulkan di sorga. Kalau saudara tidak mau, apa? Berbahagia nggak saudara? Saudara, apaan sih gitu ya? Yang penting mah kumpulin harta di bumi, yang penting tabungan saya tambah banyak besok, benar nggak? Kalau yang muda iya, nanti kalau saya udah tua saya nggak mau kerja lagi, saya mau pensiun, mau jalan-jalan. Makanya sekarang mau nabung, bung, bang bing bung gitunya. Itu saudara, nggak mau tahu, ngumpulin harta di sorga apaan sih? Boleh kayak begitu? Sesudah saudara dengar firman ini, boleh? Saudara harus mikir hari ini, nggak boleh di bumi, di sorga. Pertanyaan berikutnya tentu, bagaimana caranya mengumpulkan harta di sorga? Transfernya bagaimana ya? Oke, kita lihat langsung aja jawabannya ya. Saya mau kasih tahu bahwa firman Tuhan menjawab secara langsung. Next sesudah gambar tadi. Metode pertama adalah dikonversi. Kalau saudara mau pindah ke negara lain, pindahnya jangan jauh-jauh lah ya, ke Australia. Saudara bawa rupiah ke sana bisa nggak? Nggak laku. Ya mungkin ada di sana money changer. Tapi yang pasti di sana berduitnya pakai apa saudara? Pakai dolar Australia. Jadi saudara harus tukerin dulu. Saudara mau pindah ke Australia bisa nggak dibawa rumahnya? Rumahnya diboyong sana. Bisa nggak? Nggak bisa dijual, jual dulu. Dapat rupiah, beliin dolar Australia, lalu di sana beli rumah.
dengan dolar. Amin? Nggak usah amin. Jadi dikonversi. Caranya bagaimana? Perhatikan ini ya saudara ya. Kita baca aja sama-sama. 1, 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini, saudara, orang kaya semua ya. Amin. Ya, agar saudara itu berbuat baik. Berbuat baik, saudara, perlu dijelasin. Ya, nggak usah ya, udah tahu. Menjadi kaya dalam kebajikan artinya berbuat baiknya banyak. Kaya dalam kebajikan, oke? Suka memberi dan membagi. Memberi dan membagi apa? Hah? Pujian, dorongan, kata-kata manis, itu. Udah jelas, orang kaya yang disasar ya. Peringatkan orang kaya. Kekayaannya itu harus suka diberi-beri, dibagi-bagi. Jangan disimpan. Dengan cara itulah saudara mengumpulkan harta di sorga. Kurang jelas? Cukup jelas? Jadi cara bagaimana kita ngumpulin harta di sorga adalah harta saudara dibagi-bagikan. Cukup jelas? Berbuat baik. Bagi-baginya jangan, kalau saudara bagiin harta saudara kepada keluarga, kepada anak, kalau cucu ya, kalau seingkong nih, itu berbuat baik, memberi dan membagi bukan? Bukan, itu mah warisan ya, diwariskan. Memberi dan membagi ini kepada orang yang membutuhkan, kepada orang miskin. Udah jelas, nanti banyak lah, saya nggak akan bahas ini lagi ya, nanti bosan. Karena Matius 25 ya, nanti penghakiman terakhir itu kan Tuhan bilang, waktu aku lapar, kamu tidak kasih aku makan. Jadi kalau ada orang lapar, saudara harus kasih makan. Nah, sekarang Cianjur, saudara kalau tahu di sana masih ada yang nggak punya makan, harus saudara kirim sana. Sekarang kesempatan buat naruh harta di surga. Oh, kemana saya kirim hartanya? Ya saudara cari tahu lah. Saudara mau nabung di surga apa enggak? Investasi loh. Ah, masa sih kayak terserah. Saudara kalau tidak percaya, berarti saudara tidak percaya Yesus. Jangan pikir masuk surga. Ya kan? Barang siapa percaya kepada aku akan memperoleh hidup kekal. Saudara pengen masuk surga enggak? Disuruh ngumpulin harta di surga enggak mau, padahal bakal untung. Ya. Kalau saudara tanya sama orang, sekarang saya mending taruh duit di mana ya, nih lagi zaman kayak begini nih, Krismon, sebentar lagi kayaknya banyak ngeri ya, bank juga apa segala, mending taruh di mana? Oh, saudara, dia kasih tahu ya, beliin kebun ya, tanam buah-buahan, ada yang saudara nggak kerjain, nggak percaya, saya mau taruh di bank aja, ngapain nanya gitu kan? Ya, dan saudara kalau nanti ternyata benar dia, ya udah percuma. Saudara nanti udah selesai, udah mati baru tahu, oh iya ya, ternyata saya salah. Tuhan Yesus yang benar. Saudara mau kayak begitu terserah. Ya. Tapi yang benar ini, kita pikir yang benar bukan begini. Invest, taruh di dunia. Jangan dikasihin ke orang, atau duit kamu berkurang kan gitu. Nah itu salah. Ya. Allah ngasih-ngasih ke orang, kita aja belum cukup, kita aja belum kaya. Kapan nabungnya saudara di surga? Kalau kayak begitu. Nunggu kaya dulu, makin kaya makin susah ngelepasnya. Ya. Jadi menurut saya sangat jelas. Oke,
Pak Jo, saya mah dah bukan orang kaya. Boro-boro memberi. Gaji saya tiap bulan juga suka tekor ya. Jadi saya mah nggak usah ya. Saya mah nggak usah, nggak kena nih ayatnya nih. Nggak cocok, ini buat orang kaya. Udah jelas tuh, peringatkan orang-orang kaya. Ya, udah, oke, saudara bukan orang kaya. Berarti saudara orang? Saudara yang aku sendiri. Kita akan terus cari tahu ya, ini mengumpulkan harta. Apakah cuma orang kaya yang bisa ngumpulin harta? Kalau begitu kita yang nggak punya duit miskin terus dong. Di sorga juga nanti miskin ya. Udah di sorga juga nggak kaya, nanti pulang ke sorga hartanya dikit. Nggak adil ya? Adil nggak saudara? Kalau harta kita itu hanya konversian dari kekayaan di bumi, adil nggak? Nggak adil ya? Ada ayatnya. Kita lihat gambar berikutnya. Ada ayat di bawah itu Tuhan Yesus ngomong gitu. Tadi kan 19 Matius 19:20 ya. Sekarang 21. Sudah lihat gambar ini? Kata Tuhan Yesus, ya tadi udah ngomong ya, jangan kumpulkan harta di bumi tapi di surga. Lalu Tuhan tambahin lagi. Karena apa saudara? Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau saudara taruh harta di bumi, artinya tidak mau dikasih-kasih ke orang, tidak mau nyumbang, tidak mau mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara buat supaya banyak orang dimenangkan, perlu duit nggak? Perlu duit nggak? Rasul Paulus menginjil kemana-mana, dia apa nggak pakai duit? Pakai, sudah makanya dia bikin tenda. Dia harus cari duit sendiri, karena nggak ada gereja yang waktu itu belum ngerti ya, gereja belum ngerti. Jadi penginjil itu harus biaya sendiri. Sekarang banyak gereja, banyak orang Kristen yang ngerti. Penginjilan, saudara nyumbang nggak ke penginjilan? Saudara, gereja kita punya penginjil nggak? Kenapa nggak punya penginjil? Karena gereja kita belum memikirkannya. Harusnya ada penginjil yang diutus, dibiayai. Kalau ada daerah yang belum diinjili di Indonesia, harusnya ada penginjilan mungkin online. Perlu duit nggak saudara penginjilan online? Buat apa kan online mah nggak usah bayar. Ya YouTube-nya jelek ya, kalau saudara nggak pakai modal, YouTube-nya apa adanya. Kayak ibadah online kita bagus nggak saudara? Kurang bagus kualitasnya, kenapa? Karena modalnya seadanya. Saya mah harus ngaku. Kalau pengen bagus ya kualitasnya, kita harus ada tenaga khusus dibayar kali ya. Kasihan dong dia kerja, abis kemarin ini kan waktu ngedit video itu ya, tahu si Indah tahu berapa puluh jam ya ngedit video sudah. Nah, kalau ada perayaan Paskah gitu ya, ini Natal, kalau lagi online itu setengah mati saudara. Pengen videonya bagus supaya banyak yang lihat. Saudara kalau videonya nggak bagus, boro-boro ada yang lirik, di klik juga enggak. Jadi saudara online itu butuh duit, tapi kalau nggak ada yang mau modalin, ya apa adanya. Nah Pak Jo kenapa tuh bukan modalin? Ya saya lagi nggak ada modal. Ya alasan. Saudara, kenapa kita tidak mau menaruh harta di sorga? Karena hati kita ada di bumi. Kita pengen punya banyak harta di bumi, dan Tuhan melihat hal itu. Saudara, Tuhan tahu hati saudara. Oke, kita akan nanti ke sini ya. Berikutnya, oke, saudara, Tuhan Yesus memberitahu salah satu metode untuk kita punya harta di sorga, ya. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon ini duit lah ya, atau harta. Supaya jika harta itu tidak dapat menolong lagi, waktu saudara mati, kamu diterima di dalam kemah, mana ya? Kemah abadi ya, sudah ada satu kata lagi, kemah abadi.
Kalau uang itu sudah tidak lagi bisa menolong saudara, yaitu waktu saudara mati, saudara diterima di sorga. Artinya saudara harus mengikat persahabatan menggunakan uang dengan siapa? Ikatlah persahabatan dengan menggunakan uang. Supaya kalau uang itu udah tidak lagi berharga karena saudara sudah mati, saudara diterima di sorga. Saudara harus bersahabatnya sama siapa? Sama uang. Coba pikir lagi, pikir lagi. Saudara pengen diterima di sorga? Yang punya sorga siapa? Yang punya sorga siapa? Jadi saudara harus ngolowan. Yang punya sorga diolowan pakai duit saudara. Sederhana dong ini ayat ini. Mau dirubah gimana? Ikat persahabatan. Ada yang ngomong ikat persahabatan dengan orang-orang pakai duit. Enak ya, ditraktir. Supaya saudara diterima di sorga. Wah, saya mau ditraktirnya. Tapi saya nggak percaya, saudara traktir orang, saudara bisa masuk sorga. Nggak ada rumusnya di Alkitab. Yang benar adalah saudara mengikat persahabatan dengan Tuhan. Yang tadi, Tuhan mah nggak butuh duit saudara. Tetapi Tuhan ingin saudara pakai duit saudara yuk, sesuai dengan yang Tuhan mau. Ada nggak yang lebih jelas? Ada. Metode kedua. Metode kedua. Mana gambarnya? Ayat. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada uang, kepada harta. Jadi saudara, cara kedua supaya saudara punya harta di sorga adalah dengan mengabdi. Mengabdi itu apa? Abdi. Abdi bukan bahasa Sundanya. Menghamba ya. Abdi itu hamba. Jadi dengan cara menghamba, saudara tidak dapat melakukan kedua-duanya sekaligus. Saudara tidak boleh menghamba kepada uang sekaligus kepada Allah. Siapa yang menghamba kepada uang, saudara tuh ya? Saya nggak menghamba kepada uang. Menghamba tuh begini, saudara. Menghamba itu begini ya. Saudara bekerja buat Tuhan saudara. Saudara sebetulnya kalau enggak bekerja buat Tuhan saudara, contohnya apa ya? Oke, contohnya saudara kerja di pabrik sepatu, ya biarin ya di sini yang kerja di pabrik sepatu. Bukan ini mah bukan buat yang di pabrik sepatu. Saya ingatnya cuma itu. Saudara kerja di pabrik sepatu. Saudara bisa menghasilkan 10 sepatu sehari. Berarti perusahaan itu untungnya berapa? Taruh kata 1 sepatu untung 100.000. Ya, perusahaan untungnya 100.000 kalau bisa jual 1 sepatu. Saudara bisa bikin 10 sepatu dalam sehari. Berarti saudara memberi untung berapa kepada perusahaan? 10 kali 100 ya, 1 juta. Tetapi saudara digaji berapa? Digaji cuma 100.000 sehari. UMR. Berarti saudara, tenaga saudara dibayarnya cuma 1/10. Itu mengabdi. Saudara berkorban demi perusahaan. Sebetulnya saudara yang bekerja pada orang lain itu saudara mengabdi. Udah pasti mengabdi, nggak mungkin saudara yang lebih untung perusahaan rugi. Mana ada. Saudara kerja ya, perusahaan rugi buat gaji saudara karena gaji saudara lebih besar atau sama besar dengan hasil pekerjaan saudara, nggak mungkin. Dan kenapa saudara bekerja? Apakah saudara mengabdi sama bos? Ada di sini yang bekerja karena mengabdi?
Karena saudara saking berterima kasih sama bos, mungkin ada yang pernah ditulungi nyawanya sama bos saudara. Jadi saudara mengabdikan hidup. Kan baiklah, saya bekerja aja, bayarnya pakai bekerja. Ada di sini? Nggak ada kebanyakan mah ya. Saudara cari, jadi saudara mengabdi kepada apa? Ya mau ngaku? Saudara teh mengabdinya kepada uang, dan sebenarnya mah. Dan demi uang, saudara mau bekerja kepada orang lain. Oh saya mah pengusaha. Mengabdinya kepada siapa kalau pengusaha? Saudara bekerja, capek-capek, nggak mikirin yang lain. Pikirannya, bagaimana dapat duit lebih banyak. Mengabdinya kepada siapa? Kepada uang. Kenapa? Karena kalau saudara nggak kerja, uangnya nggak mau datang. Ya. Jadi saudara kepaksa kerja. Kalau saudara ditanya, kalau boleh milih, mending mana? Saudara bisa nanam duit, tumbuh sendiri, atau saudara bekerja, berkeringat, dapat duit. Nanam duit dong ya, nggak usah capek, tumbuh sendiri. Nanti tiap 3 bulan sekali panen, kalau ada pohonnya. Tapi saudara nggak bisa nanam duit, ya. Saudara harus bekerja. Ya kalau saudara pintar, saudara bayar orang untuk supaya duit saudara bertumbuh, ya. Tapi intinya sama. Kita sebetulnya kalau sekarang ditanya, saudara bekerja itu sebetulnya untuk Tuhan atau untuk uang? Untuk Tuhan atau uang? Nah itu silakan dijawab sendiri, ya. Yang pasti saudara ada pilihan kedua, yaitu kalau saudara pengen dapat duit, kan saudara harus kerja, ya, atau bisnis. Sekarang kalau saudara pengen dapat upah dari Tuhan, saudara harus kerjanya sama Tuhan. Saudara pengen harta di sorga, jadi harus kerja sama orang yang punya sorga, yang punya sorga Tuhan. Jadi saudara harus kerjanya sama Tuhan, baru bisa dapat upah. Tuhan itu ngasih upahnya sama nggak kayak manusia? Lebih gimana? Lebih pelit atau lebih royal? Lebih royal ya, ada ayatnya ya. Kita akan masuk sini. Ya di Kejadian 15 ayat 1 contoh ya, contoh yang sangat nyata secara kata-kata ya. Ini Tuhan bilang kepada Abraham, nah karena kita baru dengar khotbah Abraham juga ya. Tuhan bilang begini kepada Abraham, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tapi kalau saudara cari tahu Abraham itu dapat upahnya apa sih? Ya nanti cari ya di Ibrani ya. Nanti mungkin di berikutnya akan. Upahnya sangat besar saudara. Markus pasal 9 ayat 41 ya. Yesus berkata begini, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi kalau ada orang ngasih secangkir air kepada saudara, karena saudara kan pengikut Kristus, orang itu dapat upah. Artinya Tuhan itu ya bukan cuma ngasih upah gede, Tuhan itu nggak mau diutangin, saudara. Ada nggak bos yang kayak begitu di dunia? Nggak mau diutangin. Jadi saudara, setiap jerih lelah saudara itu semuanya dibayar. Kalau saudara kerjanya kelebihan sedikit lebih dari yang ditugaskan, saudara langsung dikasih bonus. Kalau saudara telat pulang 5 menit, dihitung 5 menit seberapa. Tuhan mah kayak begitu, saudara. Ngasih air doang, itu ada upahnya. Upahnya pasti nggak mungkin seharga air. Tuhan mah begitu, ya. Nah ini yang lebih jelas lagi di perumpamaan 10 mina. Gambar berikut. Nah saudara nggak usah baca ayatnya, takut lama ya. Saya mau saudara mengingat kembali, karena ini pasti udah pada tahu. Jadi kerajaan Allah itu seperti apa? Ya, Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Ya, seperti seorang raja. Oke, saya pakai sesuai kata-kata di sini ya.
Waktu itu Yesus udah mau nyampe di Yerusalem dan orang-orang murid-murid pikir Yesus akan segera naik jadi raja. Ya, lalu Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Bukan kayak begitu, ya. Seperti seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh, mau dijadikan raja, sudah itu baru kembali. Si bangsawan ini belum jadi raja, lalu memanggil 10 orang hamba dan memberi 10 mina, satu orang satu, ya. Satu mina itu 570 gram atau 100 dinar. Anggap aja upah sehari 100.000 ya. 100 dinar berarti 10 juta. Enggak terlalu banyak. Ya, kalau yang di Matius itu 5 talenta. 1 talenta 34 kilo. Jadi sekitar 70 kalinya mina ya. Itu banyak sekali. Di sini mah dikit, Saudara. Cuma 100 dinar. Ya, semua dikasih nih, 10 dikasihnya sama rata, satu. Lalu Tuhan bilang begini, si bangsawan itu bilang begini, pakailah ini untuk berdagang. Suruh apa saudara? Suruh dagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci bangsawan ini lalu mengirim utusan menyusul dia untuk mengatakan kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, ia dinobatkan menjadi raja. Setelah dinobatkan jadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberi mina tadi untuk mengetahui berapa hasil dagang. Pendek cerita saudara, gambar tadi, balik lagi gambar tadi. Ada yang bisa hasilkan 10, yang kiri nih yang kiri ya. Yang kiri dari 1 mina jadi 10 mina. Dari 10 juta jadi 100 juta. Ada yang cuman 5. Ya, 10 juta jadi 50 juta. Tetapi ada yang yang baju hijau apa? Enggak nambah ya, disimpan sama dia di dalam sapu tangan. Perhatikan upahnya, loncat 2 ya, atau yang ayat 16. Saudara, kita ngomongin upahnya segede apa ya? Nih ya, ayat 17 saudara. Baik sekali perbuatanmu hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Saudara dikasih modal 10 juta, menghasilkan 100 juta. Dapat upahnya apa? 10 kota. Saudara jadi apa? Gubernur. Wali kota kan cuma 1 ya. Ini mah udah gubernur saudara. Mana bisa saudara pakai duit 100 juta jadi gubernur zaman sekarang. Enggak ya, enggak ada hubungan. Ini saudara lihat, Tuhan itu cara Tuhan kasih upah tuh kayak bagaimana. Jadi saudara, kalau saudara konversi ya, tenaga saudara tidak lagi bekerja kepada uang, tetapi kepada Tuhan. Di upahnya itu jauh lebih gede, jauh. Nggak tahu nih berapa ratus kali, ya. Yang 5 sama, kuasailah 5 kota. Lalu saudara, emang nanti di sorga itu kita punya kota-kota segala? Ya, saya tidak bisa terlalu jelas ya, tetapi ada ayat begini ya. Dan mereka akan memerintah bersama-sama dia, ya, bersama-sama Yesus sebagai raja. Saudara, 10 kota udah kelas raja kecil, ya. Lalu Abraham upahnya besar. Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun Allah. Jadi kota, saudara. Jadi di sorga nanti ada kota. Kalau yang GPD dulu ada Yerusalem baru, ya.
kota mulia. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh GPD dulu gitu saudara. Ingatnya Yerusalem. Enggak mikirin di bumi tabungannya tambahan atau enggak. Yerusalem pengen pulang gitu. Sekarang GPD udah enggak gitu ya. Sekarang mah ya, saudara. Jadi saudara, kita tidak diberi gambaran yang terlalu jelas tentang di sorga kayak apa, tetapi kalau saudara tidak perhatikan, kita akhirnya mungkin keliru ya. Kita pikir bukan begitu. Yang namanya diberkati itu ya di dunia dong. Di dunia saudara tambah kaya, tambah banyak rumahnya, tambah mobilnya tambah keren ya, tambah banyak emasnya, tambah keren karena perawatannya tambah hebat ya. Ibu-ibu bisa bayar perawatan wajah yang harganya miliaran, wow pasti jadi muda lagi 20 tahun, 30 tahun. Ya, benar ya? Ya, istri saya ngaku-ngaku. Saudara, ya itu dong ya. Tetapi Tuhan bilang bukan. Kalau saudara taruh di bumi, berapa banyak yang saudara bisa taruh di sorga? Kayak gitu ya. Nah sekarang oke, ini wah kecampur-campur ini. Yang bekerja, kita lanjut. Sekarang ngomongin yang enggak ya, yang enggak. Ini jadi saudara, kalau saudara tidak mau bekerja, ya, saudara cuman memelihara yang ada, oke? Harta saudara, saudara tidak pakai untuk diri sendiri, tapi juga tidak dikembangkan. Artinya apa saudara? Disimpan di setuju nggak? Ini hamba yang ketiga, ini dikasih satu mina, dia jagain. Enggak dikurangin, enggak dibiarin berkurang, dijagain. Tapi tidak nambah. Tuhan bilang apa? Hamba yang jahat. Kalau saudara tidak taruh harta di sorga, berarti saudara taruh hartanya di mana? Di bumi. Saudara bisa nggak simpan harta di bumi dan tidak berkurang? Bisa nggak? Bisa nggak? Saudara punya duit 100 juta. Saudara nggak mau berkurang, taruh di bank, bisa nggak? Bisa nggak berkurang? Bisa, kan ada bunganya. Saudara depositoin ya 5% ya, 5 juta, saudara hidup pakai 5 juta bisa nggak? Bisa saudara, nanti kan dapat BLT ya, ngaku orang miskin, bisa saudara. BPJS. Jadi saudara, ini kalau saudara kita pikir, wah saya termasuk mana nih? Pokoknya saudara. Kalau saudara tidak mau bekerja memberi hasil kepada Tuhan, saudara itu hamba yang jahat. Udah titik, saya mah. Ya. Saya nggak mau saudara debat apa. Ini sebenarnya sederhana perumpamaan ini ya. Lalu Tuhan bilang apa? Harusnya kamu kasih ke orang yang bisa menjalankan. Oke? Kalau saudara nggak mau kerja buat Tuhan, saudara kasih harta saudara kepada Tuhan. Kita lanjut dulu supaya lebih cepat ya. Saya takutnya ini bisa 2 jam nih khotbah saya. Oke. Terlalu banyak sebetulnya yang tapi mungkin oke lah, saya akan cut sebelum terlalu banyak karena pasti banyak yang harus dijelaskan. Oke, supaya tidak terlalu jauh, kesimpulan dari perumpamaan ini ya. Pertama saudara, setiap orang yang mengaku ditebus, ini cocok. Ya, kenapa kita harus mengabdi kepada Tuhan? Karena ini kita tuh ditebus, ya, kita itu jadi hamba dosa, lalu ditebus, saudara nggak punya bayaran, nggak punya biaya untuk menebus dari dosa, dibayarin sama Tuhan, oke? Dilepasin dari utang, sehingga saudara sebenarnya otomatis status saudara itu kepada Tuhan, kepada Yesus itu adalah hamba. Secara status saudara itu hamba. Jadi saudara sudah sepatutnya saudara itu menghamba kepada Tuhan. Karena penebusan, oke? Yang kedua,
Tuhan mau sebagai hamba, tadi gini, ingat ya, tadi perumpamaan itu sebenarnya Yesus itu udah datang ke dunia, ya, tetapi ditolak oleh Israel, ya. Yesus naik ke sorga, diangkat jadi raja dan akan kembali. Nah, saudara, Yesus belum kembali, tapi nanti kalau kembali Yesus akan menagih. Karena apa? Saudara sebagai hamba-hamba udah dikasih modal, semua dikasih modal sama, oke? Satu. Enggak ada hamba yang tidak dikasih modal. Setiap kita umat percaya itu dikasih modal sama Tuhan. Artinya yang ketiga, semua kita pasti bisa berdagang, benar gak? Karena Tuhan bilang di perumpamaan itu, semua hamba dikasih modal 1 mina dan disuruh dagang dan bisa dagang. Yang nggak bisa dagang itu cuman hamba yang nggak mau kerja. Oke? Setuju? Masih bingung ya? Masih bingung ini kerjanya gimana ya? Nanti. Saudara ngerti dulu ya? Ini soal bekerja kepada Tuhan itu semua pasti bisa. Dari perumpamaan tadi ya. Kalau saudara nggak bisa itu berarti saudara nggak mau, bukan nggak bisa. Kalau saudara mau, saudara pasti bisa menghasilkan dan akan dapat upah minimal dapat 2 kota ya. Karena 1 nggak boleh tetap 1. 1 harus jadi 2 dan tidak ada kota separuh, oke? Jadi 2, saudara pasti minimal menguasai 2 kota nanti saudara di surga, oke? Berikutnya, jika semua ini tidak terjadi itu pertanda kita tidak mengabdi kepada Allah. Seperti hamba tadi, dia tidak mau mengabdi kepada tuannya. Dia mengabdi mungkin kepada dirinya sendiri atau saudara mengabdi kepada uang. Karena saudara tidak mau bekerja untuk Tuhan, tidak mau punya harta di surga. Apa arti dari apa harta itu wujudnya seperti apa? Oke, kita lihat di berikut ini. Pertama, saudara, harta rohani. Harta rohani, saudara catat aja, ada di ayat-ayat ini, ya, Roma 15 ayat 27, harta rohani yang ada pada Israel. Itu artinya semua pernyataan Tuhan, ya, pewahyuan, ya, firman, perjalanan bangsa Israel itu adalah harta rohani. Oke, itu sangat jelas disebut sebagai harta rohani di Roma 15 ayat 27. Lalu di 2 Korintus 4 ayat 7 dan 2 Timotius 1 ayat 14 itu adalah berita Injil, ya. Berita keselamatan di dalam Yesus Kristus, ya. Berita tentang kelahiran sampai penyaliban dan kebangkitan dan sampai naik ke surga. Oh, oke. Harta rohani berikutnya adalah kasih, ya, yang dicurahkan lewat Roh Kudus. Itu harta rohani. Sekarang saya mau tanya, saudara bisa nggak punya ini semua? Bisa. Saudara harus berdagang. Saudara harus, harta rohani ini nggak boleh cuma disimpan buat saudara sendiri. Paham? Kalau saudara punya kasih pasti tidak akan disimpan buat sendiri. Tadi saya udah ngomong, untuk memberitakan Injil, saudara bukan cuma butuh duit, butuh tenaga. Oke? Jadi berikutnya harta duniawi, ya, maksudnya harta lahiriah. Ini juga bisa dikonversi, tapi bukan seperti harta uang tadi, ya, langsung dibagi-bagikan udah langsung dapat harta di. Kalau ini enggak. Saudara, apa yang bisa dikonversi? Itu waktu. Semua punya waktu kan? 24 jam. Saudara punya tenaga, keterampilan, ya, kalau yang punya, kalau enggak apa-apa. Pengetahuan, ya, kalau saudara mau belajar pasti bisa punya pengetahuan. Daya pikir, harta benda diulang lagi. Ini semua, saudara, semua orang juga dikasih. Oke, ada yang beda-beda, ya. Mungkin rada nggak cocok sama, wah kok ini 1 mina sama semua. Oke, yang samanya ya terserah, saudara. Yang samanya apa? Waktu deh. Ya, semua punya waktu. Tetapi berapa banyak saudara bisa kasih waktu untuk mengembangkan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan Tuhan? Oke. Kalau saudara tidak punya waktu, bagaimana? Pak, saya ini kan kerja juga cuman buruh, dan saya sering harus lembur.
Jadi saya pasti pulang udah capek, cuman bisa tidur. Besok pagi harus kerja lagi sampai malam. Gak ada waktu, boro-boro. Apa yang sudah lakukan? Tuhan bilang harus berdagang, harus ada hasil buat Tuhan. Jadi saudara hanya bisa berdoa, minta. Nggak ada waktu berdoa, ada waktu buat tidur kan? Tidurnya bisa nggak dikurangin? Setengah jam aja. Setengah jam aja, saudara mau berdoa lama-lama juga udah capek kan? Kurangin tidurnya. Jadi saudara nggak ada alasan. Berdoanya apa? Berdoa supaya punya waktu, bisa untuk berdagang. Oke? Jadi nggak bisa alasan. Kalau saudara tidak mengusahakan supaya bisa memberi hasil kepada Tuhan sebagai hamba, sebagai Tuhan sekarang, saudara akan jadi hamba yang jahat. Mau saudara jadi hamba yang jahat? Kalau bisa diterima saudara di sorga. Nah, jadi ini saudara, ini artinya apa? Sebenarnya Tuhan tuh maksa. Saudara tuh teuing-teuingeun ya. Udah ditebus dengan darah yang mahal, disuruh kerja aja nggak mau. Nggak usah banyak-banyak, sebanyak yang kamu mau kaliin 2 gitu aja. Artinya saudara minimal saudara bawa 1 jiwa lah seumur hidup saudara. Tapi tentu bukan cuma bawa jiwa ya. Oke, saya mungkin bentar dulu ya. Oke, ada ayat sini ya, Lukas 9 ayat 26. Ini Tuhan Yesus memberi ancaman. Ini sebenarnya dilanjutin ya dari hamba yang tadi enggak mau kerja itu, lalu dikasih begini. Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi yang tidak punya daripadanya akan diambil juga yang ada pada. Jadi kalau saudara tidak mau kasih kepada Tuhan, Tuhan akan ambil kekuatan saudara, harta saudara, apapun yang ada, ya, supaya saudara akhirnya benar-benar nggak bisa. Oke? Yesaya pasal 29, ya. Kita baca sama-sama. Ini ayat-ayat terakhir. 1, 2, 3. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Saudara, pendeknya begini, kalau saudara oke lah datang ke gereja dengan mulut memuliakan Tuhan ya. Kita nyanyi, oh puji Tuhan, terima kasih kalau hari Minggu. Tetapi sebenarnya di hatinya, kapannya aku kaya, ya kapan aku dapat proyek, ya. Sementara firman Tuhan mungkin luak liuk ke WA ya, ini yang mau kasih order mana nggak jawab-jawab. Hatinya menjauh dari Tuhan. Disuruh taruh harta di sorga, nggak mau, saya nggak mau ngasih orang, nggak mau. Ya, hatinya menjauh dari Tuhan. Pokoknya yang benar mas, harta saya harus nambah. Makin tua, harta saya harus makin tambah banyak. Itu baru saya happy. Hatinya menjauh dari Tuhan. Hatinya ada di mana? Di bumi. Hatinya di mana? Di hartanya di bumi. Apa yang akan terjadi pada orang-orang itu? Tuhan akan ambil hikmat. Orang itu akan tambah bodoh. Jangan heran kalau orang Kristen, kalau nggak mau ngerjain firman, ya tambah bodoh. Bisnisnya tambah kacau. Bukan berarti yang bisnisnya sukses itu juga udah benar, belum tentu ya, tergantung, ada banyak variasi ya. Tetapi Tuhan mengancam di sini ya. Kalau saudara cuma ibadah doang, mulut doang ya, ngomong-ngomong bagus kepada Tuhan, tetapi hati saudara sebenarnya nggak percaya. Yang Tuhan ajarin nggak percaya, harta di sorga nggak mau, pengennya harta di bumi. Saudara, ini bisa terjadi. Oke?
Tapi ada yang bagus, yang terakhir, ayat terakhir kita akan baca sama-sama. Mazmur 91, 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi saudara, jangan takut untuk melakukan firman, ya. Secara hitung-hitungan, saudara, kalau saudara memberi, harta saudara bertambah apa berkurang? Memberi kepada orang, dibagiin duitnya, berkurang ya, mana bisa nambah? Berkurang, saudara. Tapi bukan berkurang, bertambah. Kalau saudara taruh di sorga itu jadi berapa kali lipat tadi Tuhan bilang? Ratusan kali. Kalau saudara taruh di sorga, harta saudara itu berlipat ganda. Jadi ngitungnya jangan salah ya. Taruh harta di sorga itu bunganya 100.000% berarti atau 1.000.000% bunganya. Ya, itu yang Tuhan mau, hati saudara melekat kepada Tuhan. Ya, saudara, saya tidak bisa jelaskan terlalu jauh sekarang karena waktunya nanti terlalu panjang. Bagaimana sih bekerja kepada Tuhan? Nanti kita bicarakan di kesempatan yang lain. Tetapi yang penting hari ini saudara mengerti, ya, bagaimana tujuan hidup kita itu harus dibenerin. Ya, saudara harus bekerja, ya, berdagang. Semua sumber daya, ya, bukan cuma duit, waktu, tenaga, semuanya harus dibikin supaya bisa menghasilkan buat Tuhan. Oke? Minimal 100%, dari 1 jadi 2. Pikirkan itu baik-baik, apakah saudara sudah melekat kepada Tuhan? Apakah hatimu ada di sorga? Atau masih ada di bumi? Ya, celakalah kalau saudara hati saudara masih. Kita akan masuk di dalam doa. Dan naikkan pujian, ini aku semua milikku, kuserahkan pada Tuhan. Padamu Tuhan. Kita nggak boleh nyanyi asal nyanyi ya. Tadi firman Tuhan mengatakan, mari hati kita bawa kepada Tuhan. Ini aku Tuhan,
Engkau tahu isi hatiku. Selama ini aku seperti apa? Apa yang aku pikirkan? Apa yang aku begitu damba-dambakan? Apakah harta di bumi ini menjadi fokus hidupku? Apakah menumpuk keinginan untuk bertambah kaya itu yang menjadi perjuanganku sepanjang hidup ini selama ini? Dan sama sekali kita tidak mengerti bahwa sebetulnya harusnya kita gunakan harta kita supaya bisa disimpan di sorga dengan cara-cara yang Tuhan sudah ajarkan. Inilah waktunya saudara, kita meminta Tuhan menjamah hati kita. Sebab firman ini, saya tahu firman ini akan berlalu dan saudara akan lupa, dan saudara akan tetap mencintai dunia ini. Dan saudara tidak peduli mengenai pentingnya mengumpulkan harta, pentingnya bekerja kepada Tuhan. Jadi hamba-hamba yang mengabdi, yang melipat gandakan pekerjaan Allah di bumi ini. Kita harus memberi hasil. Kita harus memperjuangkan pemberitaan Injil. Kita harus membuat gereja ini berkembang, bertumbuh supaya jiwa-jiwa lebih banyak yang dimenangkan dan dimuridkan. Kita harus berusaha supaya sekolah minggu bisa lebih banyak lagi anak-anak yang datang. Kita harus tahu ada berapa banyak anak-anak di sana, anak-anak umat Tuhan yang sudah tidak ke gereja lagi. Seharusnya kita menggunakan harta kita untuk itu. Seharusnya kita mengutus orang-orang untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, disekolahkan, diutus untuk memberitakan Injil. Dan banyak sekali yang bisa dikerjakan, saudara. Kita mungkin harus punya rumah yatim piatu, rumah jompo. Ada banyak perintah yang Tuhan sudah suruh dan kita belum mau kerjakan sama ini. Kenapa? Karena kita fokus untuk memperkaya diri. Kita naikkan, ku persembahkan, saya minta nanti Ibu Debbie untuk berdoa. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ampuni kami umat-Mu, ampuni kami gereja yang ada di bumi ini Tuhan. Ampuni Bapa, berapa banyak waktu yang terbuang, berapa banyak tahun yang terbuang, berapa banyak anugerah-Mu yang terbuang Tuhan, ketika kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Tuhan, ampuni gereja-Mu di sini di Cikarang, ampuni kami yang menjadi bait-bait ini Tuhan. Ketika kami tidak mengindahkan, ketika kami tidak memperhatikan orang-orang di sekeliling kami Tuhan, sesungguhnya kami seharusnya sudah mengulurkan tangan kepada mereka. Ada banyak Tuhan di kiri kanan kami, bahkan di sekeliling rumah ibadah ini Bapa. Orang-orang yang membutuhkan kasih Allah, membutuhkan keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Dan kami berdiam diri terus-menerus di dalam gedung ini Tuhan, dan berseru memuji Engkau dengan suara kami, tetapi kami tidak melakukan apapun Bapa. Apakah pujian kami sudah sampai ke telinga-telinga orang yang tak mengenal Yesus? Apakah perkataan kami sudah membangun iman orang-orang yang lemah? Apakah langkah kami sudah menjadi langkah-langkah yang elok Tuhan? Karena kami, kemanapun kami pergi mewartakan kabar sukacita dan keselamatan itu Tuhan. Apakah tangan-tangan kami ini perlu diikat Tuhan, dan Kau seret seperti Petrus Bapak, supaya kami paham apa yang harus kami kerjakan di bumi ini. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Kami yang sudah tua. Bukankah Engkau masih memberikan kami waktu Tuhan untuk mengerjakan banyak? Dengan doa-doa, dengan harta yang ada di tangan kami pun kami bisa memberi Bapa. Terutama kami yang masih muda dengan waktu tenaga yang masih banyak. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami.
ampuni kami. Kalaupun hari ini badanku penuh dengan kesakitan, tapi aku yakin kalau roh di dalam kami, roh di dalam aku ini bekerja dengan dahsyat, aku bisa mengerjakan banyak untuk banyak orang, untuk Tuhan. Bukan hanya harta, bukan hanya tenaga, bukan hanya waktu yang Engkau berikan 24 jam, 7 hari, 1 minggu. Kami punya kasih dari Allah untuk kami bagikan. Kami punya firman. Tetapi Tuhan, Engkau ajari kami dengan satu langkah yang paling sederhana. Uang yang kami punya, harta yang kami punya, itu sangat mudah Tuhan untuk dibagikan kepada banyak orang. Jangan kami membuat-buat alasan. Kami tak bisa memberi, tetapi kami bisa berdoa. Bohong Tuhan. Selain doa, kami bisa mengerjakan banyak. Tetapi ingatkan kami tidak bisa melakukan banyak hal tanpa doa dan tanpa cinta di hati kami. Seberapa banyak pun harta yang kami buang, kami berikan, bahkan tubuh pun dibakar di mezbah Tuhan, akan menjadi sia-sia kalau bukan karena kasih dari Allah. Ampuni kami. Tahun ini akan berakhir. Engkau akan menghitung-hitung dengan neracamu. Dan kami tahu, aku masih kosong. Bahkan aku sangat-sangat kurang di hadapanmu. Berikan kami waktu, berikan kami kesempatan untuk belajar lagi. Mengerjakan apa yang Engkau mau. Mengumpulkan harta di surga. Di dalam nama Yesus. Amin. Kita berikan persembahan. Ada 2 lagu ya. Kita naikkan. Bekerjalah selagi hari siang dan upahmu besar di surga. Bekerjalah, bekerjalah. Nggak bisa. Oke ya. Tanpa musik ya. Oke. Di mana kuncinya? Kunci. Tadi itu ada di. Oh belum ada ya? Di G. Bekerjalah, kayak ya. 1, 2, 3, langsung persembahannya. Bekerjalah, selagi hari siang. Kita wajib mengerjakan pekerjaan Allah. Pandanglah segala ladang tak siap di Tuhan. Mari saudara bekerja terus sampai Tuhan datang. Saya bekerjalah selagi hari siang. Kita wajib mengerjakan pekerjaan Allah. Oh pandanglah segala ladang tak siap di Tuhan. Mari saudara bekerja terus sampai Tuhan datang. Upahmu besar di surga. Upahmu mahkota yang tak layu, asal kau tetap setia sampai di ujung jalanmu. Anak besar di surga, mahkota yang tak layu, asal kau tetap setia sampai di ujung jalanmu. Mari kita beri. Upahmu besar di surga, mahkota yang tak layu, asal kau tetap setia sampai di ujung jalanmu. Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, yaitu kesempatan-kesempatan untuk saudara masih boleh bekerja kepadanya, mengabdi
selagi masih ada nafas, masih ada kekuatan, masih ada waktu. Bekerjalah selagi masih ada hari siang. Untuk itu adalah kesempatan emas, berkat dari Bapa. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk kita bertekun ya, dan penuh dengan kasih supaya kita bisa mengasihi dengan cara mengasihi banyak orang, memberi, membagi, baik harta, baik waktu, tenaga, dan tentunya berita keselamatan. Maka kita sedang ditolong oleh Tuhan memperkaya, memperbanyak harta kita di surga. Dan Roh Kudus tentunya akan terus menambahkan hikmat sehingga kita tahu bagaimana cara berdagang bagi Tuhan, bagaimana melipat gandakan harta yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita sampai kita bertemu dengan Tuhan dan kita bisa menunjukkan hasil dan kita tidak usah malu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya katakan amin. Selamat siang.